Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan menceritakan alur manhwa yang berjudul Modern Man Who Fall Into Murim. Komik ini dibuat oleh komikus bernama Cheong Ru Yeon, dan komik ini bercerita tentang seorang kurir makanan yang ditabrak oleh mobil yang melaju cepat sehingga membuatnya mati dan direinkarnasi ke seorang putra kedua dari klan Joga Cheo yang akan runtuh. Kemudian setelah direinkarnasi yang menjadi kepala keluarga, akankah seorang pria modern sukses memanfaatkan semua pengetahuan dan pengalaman seorang pejabat publik? Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Oh iya, apabila penonton semua ingin mentraktir Mimin, linknya ada di deskripsi. Oke, lanjut. Di awal cerita, terlihat perkotaan malam yang indah disertai oleh seseorang yang berkata bahwa tidak ada yang namanya kematian yang indah dan menghibur. Sementara itu, di pertengahan jalan terlihat seseorang pengantar makanan sangat terkejut ketakutan ketika melihat sebuah mobil melaju kencang ke arah pemuda itu. Dan tak lama kemudian, sebuah kecelakaan yang tak diinginkan pemuda itu pun terjadi. Setelah itu, sebuah tabrakan pun tak terelakkan sehingga membuat suara yang sangat keras, sehingga membuat pemuda itu terpental jauh yang diakibatkan oleh tabrakan itu. Akan tetapi, mobil yang menabrak pemuda itu pun bergegas pergi setelah melihat pemuda itu kritis dan akan mati. Lalu, di saat kematiannya, pemuda itu pun bergumam, "Apakah aku akan mati seperti ini?" Kemudian pemuda itu pun membayangkan kehidupannya sebelum terjadi kecelakaan saat ini, sembari berkata, "Apa kehidupanku biasa-biasa saja? Ah, tidak, hidupku seperti sampah dan seperti orang Korea pada umumnya. Aku juga belajar di universitas pinggiran di daerah Noryangjin. Lalu ia pun bekerja sebagai pegawai negeri kelas 9 selama 7 tahun. Dan sekarang umurku 33 tahun dan bekerja sebagai kurir. Ah, brengsek hidupku ini." Setelah itu, pemuda itu pun memikirkan ibunya dan ia pun berkata, "Sedangkan untuk membesarkan orang sampah sepertiku, ibuku mengerjakan banyak pekerjaan seperti sales asuransi, perawat di panti jompo, membuka toko kelontong, dan menjual bunga. Itu semua ibuku lakukan setelah ayah meninggal. Dan ibu berusaha keras melakukan segala hal agar aku bisa kuliah, karena ayahku hanya bisa meninggalkan hutang pada kami. Sebab itulah ibu sangat menderita dan meninggal tahun lalu karena kanker pankreas." Kemudian Sin pun beralih kembali ke pemuda itu. Setelah memikirkan semua kehidupan keluarganya yang kurang baik, pemuda itu pun melanjutkan perkataannya. "Dan jika aku mati seperti ini dan bertemu dengan ibu, apa ibu akan bangga padaku setelah semua yang ibu lakukan untuk anak idiot ini?" Setelah itu, pemuda itu pun sangat terkejut setelah melihat sebuah cahaya. Ternyata cahaya yang dilihat pemuda itu adalah sebuah kalung. Dan tak beberapa lama kemudian, setelah mengetahui kalung itu, pemuda itu pun menghampiri kalung itu seraya berkata, "Kalung itu adalah peninggalan ayahku, jadi aku tidak boleh kehilangan kalung itu. Karena hanya benda ini yang aku punya." Setelah bersusah payah menghampiri kalung itu, akhirnya pemuda itu dapat menggapainya. Lalu setelah menggapai dan memegang kalung itu, tiba-tiba kalung itu bercahaya terang. Kemudian Sin pun beralih ke seseorang pemuda yang sedang berbaring di sebuah kasur. Lalu aura biru keluar dari sebuah cahaya dan aura biru itu memasuki kepala pemuda yang sedang tertidur. Dan setelah semua aura biru menyerap masuk kepalanya, tak butuh waktu lama mata pemuda itu terbuka seraya sangat terkejut. Kemudian pemuda itu pun bangun dari tidurnya dengan merasa kebingungan sembari berkata, bagaimana aku bisa selamat dari kecelakaan? Jelas-jelas aku sudah mati." Ternyata pemuda yang kecelakaan itu diregresi ke tubuh pemuda yang sedang terbaring ini. Oke, lanjut. Setelah itu, tak beberapa lama kemudian, kepala pemuda ini pun kesakitan setelah pecahan ingatan dari kedua pemuda memasuki ingatan pemuda itu. Dan dengan kebingungan, pemuda itu baru mengingat semua yang terjadi dari tubuh yang diregresi oleh pemuda kurir itu. Dan seketika pemuda itu bergumam bahwa sekarang ia berada di tubuh seseorang bernama Johui
Jadi sekarang Mimin akan memanggil pemuda itu dengan nama Johui. Oke guys? Oke, lanjut. Setelah mengetahui Johui sadar, terlihat sepasang manusia berada di hadapan Johui. Dan wanita yang tak tahu namanya, ia berkata, "Wow, dia sudah sadar." Kemudian lelaki di belakang wanita itu menambahkan dengan rasa khawatir keluar dari raut wajahnya. "Huier, apa kau sudah merasa baikan sekarang?" Lalu dengan kebingungan Johui menanggapi, "Ya, aku baik-baik saja, cuman kepalaku sakit." Setelah itu laki berbaju coklat menjelaskan bahwa kau telah tertidur selama 3 hari penuh. Kalau begitu syukurlah kau sudah baikan. Tetapi tak beberapa lama kemudian sembari memegang perutnya Johui, ia berkata, ternyata perut Johui bukan karena kelaparan setelah tertidur selama 3 hari. Tetapi dengan termenung wanita itu menanggapi kekurubukan perut Johui. Dan wanita itu berkata, "Ya, aku juga lapar dan aku berharap kita memiliki sesuatu untuk dimakan." Sedangkan lelaki berbaju coklat hanya bisa merenung tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ternyata lelaki berbaju coklat dan wanita itu adalah orang tua Johui. Dan sekarang keuangan keluarga Johui dalam masa-masa sulit. Karena itulah ayah Johui hanya bisa merenung setelah melihat kondisi kelaparan keluarganya. Setelah itu ibu Johui berkata kepada suaminya seraya menundukkan kepalanya, "Ngomong-ngomong, apa sudah ada kabar tentang Bang Dain?" Sementara itu Johui sembari melihat kedua orang tuanya, ia bergumam, "Menurut ingatanku, orang yang mereka sebutkan adalah penguasa barat yang memonopoli garam dan besi di Anhui, dan utusan itu bilang dia membutuhkan orang itu untuk membuat pedang yang sempurna." Di sini Mimin jelaskan, yang dimaksud Johui orang itu adalah ayahnya Johui. Oke, lanjut. Kemudian kembali lagi ke ayah Johui. Dengan mengeluh dan menghela napasnya, ia menanggapi perkataan istrinya. "Memangnya dia peduli dengan kehidupan orang-orang seperti kita. Semoga dewa membantu kita." Setelah itu ibu Johui menanggapi, "Jadi apa yang akan kita lakukan pada infeksi selanjutnya?" Tetapi ayah Johui hanya bisa tertunduk lesu dan tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu beralih kembali ke Johui. Dengan tatapan serius menanggapi perkataan orang tuanya, ia bergumam, "Pelaku dari semua ini adalah komandan dari Huasi. Karena ulahnya banyak orang menderita karena kemiskinan, karena dia memberlakukan pajak yang sangat tinggi, sehingga akibat ulahnya membuat banyak orang berhutang." Beralih kembali ke orang tua Johui. Setelah melakukan perbincangan dengan istrinya, ayah Johui dengan raut wajah suramnya ia bergegas pergi seraya berkata, "Baiklah, sekarang rawat Johui baik-baik karena aku mau keluar sebentar." Dengan rasa terkejut istrinya menjawab, "Baiklah." Setelah itu tak beberapa lama kemudian setelah Johui sadar, ia pun keluar kamarnya sembari berdiri tegak dengan tatapan kosong. Johui berkata, "Saat bangun aku tidak mengerti apapun, tapi kenapa ingatan orang bernama Johui ini terus muncul di pikiranku." Setelah itu Johui membayangkan keadaan keluarganya bahwa ayah Johui bernama Jo Sun dan dia seorang mantan pandai besi. Sedangkan ibu Johui bernama Go Ah Yung, wanita yang baik hati. Lalu Johui pun mempunyai seorang kakak dan seorang adik perempuan. Dan Johui adalah anak kedua dari Jo San dan Go Ah Yung. Sedangkan kakak Johui bernama Jo Hyuk, seorang pendekar bela diri, dan adik Johui bernama Jo Yun, seorang adik perempuan yang sakit-sakitan. Sedangkan Johui sendiri adalah seorang yang mampu menghafal ribuan kalimat sastra hanya dalam waktu 3 bulan. Setelah itu Johui pun membayangkan kembali dalam ingatannya yang terlihat beberapa senjata, obat-obatan, alat tulis, dan 5 bayangan orang dengan tatapan menyeramkan dalam pikirannya. Dan Johui berkata, "Tetapi pengetahuan dalam jumlah besar mengalir di dalam pikiranku. Namun ini bukanlah ingatan milik Johui, karena itu tidak seperti pengetahuan yang dialami oleh satu orang saja. Tapi ada satu kata kunci yang terpatri dalam pikiranku, itu adalah Sima." Setelah itu Johui pun memikirkan kata Sima dan tak lama kemudian aura wajah Johui menjadi menyeramkan, seolah ia sangat marah. Setelah itu dijelaskan bahwa kata Sima artinya adalah kekacauan, sehingga
Ketika Johui memikirkan kata Sima membuat Johui memunculkan kemarahan yang tak tertahankan. Beralih kembali ke Johui. Sembari menatap tangannya setelah memikirkan kejadian yang terjadi, Johui bergumam, apakah ini semacam reinkarnasi? Karena itukah aku masih memiliki ingatan sebelum kematianku? Dan kematian itu sendiri adalah hal yang sulit diterima. Lalu setelah itu seraya tak terima, ia direinkarnasi. Sembari menepuk-nepuk kepalanya dan memasang wajah kesalnya, Johui berkata dengan penuh tanya, bagaimana? Kenapa dan apa bisa terjadi? Kemudian dengan marahnya Johui berkata kembali, kenapa aku di sini dan menjalani kehidupan sebagai orang lain? Dan setelah aku hidup selama 7 tahun menjalani kehidupan busuk sebagai pegawai negeri, dan sekarang aku berakhir di tempat seperti ini. Dan tak beberapa lama kemudian dengan masih kesalnya Johui pun menerima keadaan sekarang ini. Karena Johui mempunyai sebuah tujuan hidup di dunia ini, yaitu menjadi seniman bela diri, dan kehidupan menjadi seniman bela diri seperti dalam sebuah novel bela diri wuxia. Setelah itu Johui pun menghampiri kakaknya yang seorang seniman bela diri, namun harapan Johui yang ingin mempelajari bela diri pupus setelah melihat kakaknya yang sedang latihan. Lalu Johui bergumam, kenapa gerakannya buruk sekali? Kurasa temanku yang berada di klub kendo lebih baik dari itu. Dan tak lama kemudian Johui memanggil kakaknya yang sedang latihan. Setelah mengetahui adiknya memanggil, Jo-hyuk menghentikan latihan. Lalu ia menanggapi, apa kau sudah merasa baikan? Johui menjawab, seperti yang kau lihat, aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, di mana kau mempelajari gerakan bela diri itu? Setelah itu, Jo-hyuk dengan angkuhnya menjelaskan, oh ini. Temanku mengajariku gerakan ini karena aku memberikannya alkohol, dan temanku adalah mantan perwira militer. Dengan rasa tidak puas, Johui bergumam, kurasa tidak ada gunanya aku mempelajari ini. Lalu Johui pun berkata setelah ia bergumam, apakah kamu mempelajari ini dari orang yang menyamar sebagai prajurit atau semacamnya? Dengan marahnya setelah adiknya berkata seolah ia ditipu, Jo-hyuk berkata, hei, apa kau bercanda? Aku sudah melakukan perjalanan dari desa ke desa dan berbagai paksi bela diri untuk mempelajari gerakan ini. Jadi, tidak ada prajurit yang kakakmu tidak ku kenal. Setelah itu, sembari menenangkan kakaknya, Johui menjelaskan, oh begitu, jadi maafkan aku kakak. Tetapi, sembari meminta maaf, Johui bergumam, jadi dia kabur dari rumah demi belajar bela diri. Lalu sembari memikirkan sesuatu, Johui berkata kembali, jadi bisa dibilang belajar seni bela diri dari generasi lama itu sulit ya. Setelah itu dengan menyepelekan adiknya yaitu Johui dengan berlagak hebat, Jo-hyuk berkata, aish, tak disangka adikku bisa sebodoh ini. Lalu dengan kesalnya melihat kakaknya berkata seperti itu, Johui bergumam, jangan mengejekku sialan. Lalu tak beberapa lama kemudian, Jo-hyuk melanjutkan perkataannya, sembari membayangkan seseorang master bela diri. Dengar Johui, mereka adalah seniman bela diri legendaris yang prestasinya tidak bisa dicapai oleh orang seperti kita. Dan tak peduli sebesar apapun usahamu, mustahil belajar seni bela diri dari mereka. Setelah mendengar penjelasan Jo-hyuk, Johui pun berpikir, pasti orang yang cepat menyerah itu adalah orang yang idiot. Lalu dengan penuh semangat setelah melihat Johui berniat belajar seni bela diri, Jo-hyuk berkata, apa kau akhirnya memutuskan untuk belajar seni bela diri juga? Apa kau ingin aku mengajarimu? Sembari berlalu pergi, Johui menjawab, tidak terima kasih, jadi teruslah berusaha keras kakak. Setelah itu sembari menghela napas, Johui berkata kembali, bahwa dalam novel seni bela diri biasanya mau kemanapun karakter utama pergi, dia pasti bertemu dengan seseorang yang sangat luar biasa dalam bela diri. Hah, dasar bajingan. Setelah berkeliling area rumahnya, sembari melihat rumahnya, Johui bergumam, hah, sungguh sangat membosankan. Tapi setidaknya aku masih hidup. Dibandingkan dengan saat aku menatik napas terakhirku, ini lebih baik daripada mati. Kemudian setelah memikirkan tentang kematian di kehidupan sebelumnya, dengan berjalan percaya diri, Johui berkata,
Jadi aku akan memulai hari ini menjadi Johui dan aku akan jalani takdirku supaya bisa hidup. Setelah itu 2 bulan pun sudah berlalu sejak Johui tiba di daratan tengah ini. Dan kehidupan Johui sehari-hari sangat sederhana. Di pagi hari Johui membantu kakaknya mengumpulkan kayu bakar. Lalu sore harinya Johui membuat arang dan terkadang membersihkan bengkel. Dan dalam hal jarang terjadi, Johui menyambut pelanggan yang berkunjung di bengkel. Sementara itu, Johui sangat keanehan tentang ayahnya karena ayahnya bisa mendapatkan koin perak. Tetapi Johui tidak tahu dari mana ayahnya mendapatkan uang itu. Dan di saat makan bersama, tiba-tiba Johui berteriak ke suaminya. Dan ibunya pun berkata, "Apa yang baru saja kau katakan?" Ternyata keanehan Johui terhadap ayahnya tentang dari mana uang yang didapatkan ayahnya itu benar. Dengan suramnya ayah Johui menjawab perkataan istrinya, "Aku meminjam 60 koin perak dari rentenir." Setelah mengetahui suaminya meminjam uang ke rentenir, dengan marahnya ibu Johui berteriak ke suaminya, "Bagaimana bisa kamu? Jadi kalau begitu semua uang yang kita gunakan sampai sekarang sebenarnya dari rentenir. Terus bagaimana kita bisa mendapatkan uang untuk mengembalikan hutang itu?" Seraya menenangkan istrinya, ayah Johui menjawab pertanyaan istrinya, "Aku meminjamnya karena aku harus membeli biji besi dan kita butuh uang untuk kebutuhan harian kita. Jadi ayo akhiri ini di sini." Lalu istrinya menanggapi dengan kesalnya, karena ayah Johui menganggap enteng masalah ini dengan berteriak. Ibu Johui berkata, "Apa maksudmu akhiri ini? Jika kita tidak bisa mengembalikannya dalam sebulan, pasti mereka akan mencabik-cabik kita. Jadi apa yang akan kita lakukan?" Setelah tidak dapat menahan kesabarannya, ayah Johui menjawab omelan istrinya dengan berteriak kembali, "Lalu apa kita harus kelaparan? Dan apa kau mau kita semua mati bersama di sini? Dan bahkan makanan yang kita makan sekarang berasal dari uang mereka." Lalu ibu Johui menanggapi kemarahan suaminya dengan termenung tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah itu sembari menuju meja makan, ayah Johui berkata kembali, "Sudahlah, aku melakukan ini meski tahu mereka rentenir, jadi jangan mengkhawatirkannya, jadi cepat makan." Sementara itu setelah melihat pertengkaran orang tuanya, dengan menghela napas Johui bergumam, "Sialan, kami benar-benar menemui jalan buntu." Setelah itu, tak beberapa lama kemudian keluarga Johui pun melakukan makan bersama setelah terhenti oleh pertikaian orang tuanya. Di sela-sela makan bersama sembari makan Johui bergumam, "Ah, suasananya. Ternyata Johui tidak nyaman dengan suasana rumahnya saat ini, yang berbeda di kehidupan sebelumnya. Terlihat suasana rumah Johui saat ini sangat berantakan, kotor, dan tidak rapi, sehingga mengeluarkan bau yang tidak sedap." Setelah itu Johui bergumam kembali, "Mungkin karena hutang ini jadi masalahnya, tapi bau ini tidak tertahankan. Sungguh kebersihan di dalam rumah ini kacau sekali." Sementara itu setelah menyelesaikan makannya sembari menghela napas, ayah Johui berkata, Aku tidak makan sebaik ini dalam waktu yang lama." Kemudian ayah Johui pun bersendawa setelah selesai makan, lalu dilanjutkan mencokel sisa-sisa makanan setelah makan di giginya. Setelah melihat kelakuan ayahnya yang jorok, dengan menahan mualnya Johui berkata, Ayah, tolonglah." Sebelum melanjutkan perkataan Johui, dengan senyum cantiknya adik Johui berkata kepada ibunya, Ibu, aku akhirnya mencuci rambutku setelah sebulan." Dengan senyum manisnya ibu Johui menanggapi, "Itu benar, Yoni kita pintar sekali." Dengan terkejut setelah mengetahui perkataan adiknya dan jawaban ibunya, Johui bergumam, "Apa itu sesuatu yang harus dipuji? Aku benar-benar tidak bisa terbiasa pada ini." Setelah itu Johui pun memejamkan matanya sembari berpikir apa yang harus dilakukan. Setelah berpikir keras, akhirnya Johui mempunyai jalan keluar. Lalu sembari berdiri dengan kesalnya ia bergumam, "Aku tidak bisa melakukan ini. Jadi aku harus mengubah semua hal sekitar sini." Lalu sembari menghampiri ayahnya, Johui bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apa kita punya sesuatu seperti bulu yang kaku?" Ayahnya menanggapi, "Bulu yang kaku?" Setelah itu sembari bergegas pergi, ayahnya berkata, "Maksudmu pasti bulu babi."
Pemburu mau punya banyak, dan dia memberikannya secara gratis. Apa mau kumintakan beberapa untukmu? Dengan membungkuk, Johui menjawab, terima kasih ayah. Tak beberapa lama kemudian, pesanan bulu babi Johui pun telah sampai. Setelah melihat satu ikat bulu babi yang besar, Johui tercengang dan ia pun berkata, wow, aku cuma berencana membuatkan sikat gigi buat keluargaku. Tapi apa boleh buat? Lagi pula aku tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Setelah itu, melihat semua bahan-bahan sudah siap, Johui pun bergegas membuat sikat gigi. Dan tak butuh waktu lama, sikat gigi pertama yang Johui buat sudah selesai. Dan di saat Johui membuat sikat gigi, adiknya pun menghampiri Johui seraya berkata, kakak, apa yang sedang kau lakukan? Sembari mengabaikan adiknya, Johui menjawab, di luar sini dingin, jadi kembalilah ke dalam. Setelah melihat respon kakaknya yang mengabaikan dirinya, dengan memasang wajah imut dan menggemaskan, adiknya pun berlalu pergi menuruti perkataan kakaknya, sembari memasang wajah kesal ke kakaknya. Lalu sembari melihat adiknya berlari pergi, Johui berkata, bajingan itu. Dan tak lama kemudian Johui pun kembali fokus untuk membuat kembali sikat giginya. Setelah melalui beberapa proses pembuatan sikat gigi, akhirnya Johui dapat menyelesaikan pembuatannya. Dan akhirnya terkumpul 3 tumpuk sikat gigi yang Johui buat. Dan tak beberapa lama kemudian ayah Johui pun datang. Setelah melihat tumpukan sikat gigi, dengan terkejut kebingungan ayah Johui berkata, semua ini apa? Lalu dengan cepatnya Johui mempraktekkan sikat gigi yang Johui buat kepada ayahnya. Dan ayahnya pun melakukan seperti yang Johui lakukan. Dan tak lama kemudian setelah ayah Johui menggosok gigi, dengan rasa segarnya ayah Johui berkata, ah, kesegaran apa ini? Setelah melihat tanggapan baik dari ayahnya, dengan percaya diri Johui berkata, ini disebut sikat gigi, aku menemukannya sendiri. Dan tak beberapa lama kemudian ayah Johui pun memikirkan sesuatu. Dengan terkejut ayah Johui berkata, tunggu dulu, kita mungkin bisa menjual ini. Lalu Johui menanggapi, berdasarkan reaksimu kurasa kita mendapatkan jackpot. Setelah itu tanpa membuang-buang waktu, dengan bersemangat Johui dan ayahnya pun bergegas pergi ke pasar untuk menjual sikat gigi itu. Dan tak beberapa lama kemudian Sin pun beralih di suatu pasar. Terlihat Johui dan ayahnya pun menjual sikat gigi itu. Dan antusias para warga pun sangat besar terhadap sikat gigi itu, dan tak butuh waktu lama, sikat gigi itu pun sudah habis terjual. Lalu setelah melihat sikat giginya habis terjual, Johui dan ayahnya pun berteriak kesenangan. Dengan masih senangnya, ayah Johui berkata, kita dapat menjual 250 sikat gigi hanya dalam 2 jam. Lalu Johui menanggapi, ya betul, kita menjual masing-masing seharga 2 koin besi. Jadi totalnya 500 koin besi, dan itu sebanding dengan 5 perak. Dan dengan terkejut, setelah mengetahui penghasilannya sekarang, ia berkata, apa kita menghasilkan 5 perak hanya dalam 2 jam? Lalu tanpa disadari Johui dan ayahnya, semua orang sedang memperhatikan mereka. Dan seketika ayah Johui mengatakan sesuatu yang fatal tentang proses produksi sikat gigi. Dengan bersemangat ayah Johui berkata, hai putraku, bahan untuk membuat sikat gigi adalah bulu, kayu, dan lem kan? Jadi ayo segera membelinya. Jadi kita bisa membuat sikat gigi lagi. Kemudian Johui menanggapi, jika kita melibatkan seluruh keluarga, maka kita bisa membuat sekitar 3.000 buah dalam setengah bulan. Lalu setelah memikirkan itu, dengan bersemangat Johui berkata kembali, dan jika kita meningkatkan harganya sedikit dan menjual semuanya di luar harga material, maka kita akan mendapatkan untung 80 perak. Jadi kita bisa membayar rentenir. Dengan semangatnya setelah mendengar perkataan Johui, ayah Johui berkata, itu keren, ayo mendapatkan jackpot lain dan menjadi kaya. Dan setelah itu, ayah dan Johui melakukan rencananya untuk melibatkan keluarganya membuat sikat gigi. Dan tak beberapa lama kemudian 3.000 sikat gigi pun sudah dibuat. Dan semua itu dihasilkan dengan jerih payah seluruh keluarga Johui yang rela bergadang sepanjang malam. Dan setengah bulan pun telah berlalu. Terlihat sebuah pasar yang sangat ramai. Dan hari ini pun hari di mana Johui dan ayahnya tunggu-tunggu untuk menjual
sikat gigi dan mendapatkan jackpot lagi. Tetapi tanpa diduga setelah Joey dan ayahnya sampai di pasar, mereka sangat terkejut melihat kondisi pasar, di mana beberapa orang telah menjual sikat gigi seperti Joey, dan terlihat para penjual sikat gigi itu memodifikasi sikat giginya dengan mencat gagangnya dan juga memperkecil sikat gigi untuk digunakan anak kecil. Setelah melihat semua itu, dengan ketidakpercayaannya Joey hanya bisa terdiam terpaku sesaat. Lalu bak disambar petir, Joey baru menyadari bahwa hak atas kekayaan intelektual tidak ada di era ini. Sementara itu, sembari melihat Joey dengan berkeringat dingin keluar dari seluruh badannya, ia berkata, "Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lalu Joey menanggapi, "Ayah, seharusnya aku yang ingin menanyakan sesuatu. Bukankah ada sisa setengah bulan lagi sebelum batas akhir rentenir? Dan apakah mereka akan memotong lengan kita jika tidak membayar mereka?" Setelah mendengar perkataan yang logis dari anaknya, dengan bercucuran keringat yang sangat banyak, ayahnya berkata, "Jadi apa yang harus kita lakukan?" Setelah itu scene pun berakhir, dan apakah keluarga Joey dapat membayar hutangnya? Karena hanya tersisa 15 hari lagi sebelum jatuh tempo. Saksikan kelanjutannya hanya di channel Mimin. Jadi tekan tombol subscribe-nya agar mendapatkan pemberitahuan video-video baru dari Mimin. Terima kasih atas dukungannya. Bye-bye.